Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang hidup, kami memohon kepada Tuhan agar Engkau memberikan hati dan pikiran kepada kami Bapa, supaya kami dapat untuk merenungkan firman kebenaran dari Tuhan. Di mana ya Tuhan, pada malam hari ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami hati dan pikiran yang tenang, dan jauhkan suara-suara yang mengganggu hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar mendengarkan firman dari Tuhan. Dan begitu juga kepada hamba-Mu ya Tuhan, berikan ketenangan hati dan hadirlah di dalam Kudus-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu dapat untuk memaparkan setiap firman kebenaran dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini adalah perintah kami Tuhan. Ampuni kami Bapa dari salah dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 20 dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran. Dan orang lain yang menempatinya, dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi pula, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara, demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 1 tahun 6 bulan telah berlalu ketika pandemi COVID-19 menjadi badai yang menghancurkan dunia. Ada banyak korban yang berjatuhan, banyak tenaga kesehatan dan relawan lainnya bekerja tak kenal lelah. Banyak hal yang mereka korbankan untuk memulihkan dunia, termasuk Indonesia. Pengorbanan yang luar biasa bukan kepentingannya sendiri, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Rela berkorban menjadi identitas, bahkan jadi diri setiap orang, khususnya umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini dari ayatnya yang ke-20, dari ayat 5 sampai 9, menguraikan tentang hukum perang yang disampaikan oleh Musa ketika Israel akan memasuki tanah perjanjian. Musa mengarahkan strategi perang, bukan berarti ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau telah berada di tanah perjanjian, tidak ada pasukan yang akan menyerang mereka. Strategi perang ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Ketika seorang mereka itu datang, ketika dirancang dalam kondisi yang tiba-tiba menghadapi penyerangan, maka orang yang ikut berperang sangat perlu dipersiapkan, berada
dalam keadaan yang benar-benar siap dan tidak takut, lemah, ataupun gentar. Kalau kita naik ke pasal 20 ayatnya yang pertama dan ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maka mereka harus mempersiapkan diri untuk kondisi yang terburuk, bahwa mereka akan gugur di medan pertempuran ataupun di medan perang. Mereka tidak akan kembali kepada saudara-saudara mereka. Pasukan perang Israel adalah semua laki-laki yang dewasa, yang telah terlatih dalam persiapan tentara Israel. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Tuhan, yaitu merancang yang baik untuk kelangsungan hidup orang Israel melalui pengatur pasukan, yakni ada pengecualian kepada laki-laki dewasa dengan kategori tertentu. Ada pengecualian untuk tidak diizinkan ikut berperang. Berkati Tuhan, kita membaca dari ayatnya yang kelima sampai 6. Laki-laki yang baru saja mendirikan rumah tetapi belum ditempati, dan laki-laki yang membuka kebun anggur, sebab jika mereka gugur di medan perang, maka rumahnya akan diambil oleh orang lain, dan hasil kebunnya tidak dinikmati dengan sembarangan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan membuat suatu rancangan yang baik untuk bangsa Israel, yaitu untuk kelangsungan bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Dan di ayatnya yang ketujuh, laki-laki yang telah bertunangan tetapi belum mengawini calon istrinya, orang dalam kategori ini diizinkan untuk tidak ikut berperang, supaya kalau dia mati dalam pertempuran, istrinya tidak dikawini orang lain. Kita naik ke ayatnya ke-8 sampai 9, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Laki-laki yang takut dan lemah hati dan tidak diizinkan ikut, sebab kehadirannya dapat mempengaruhi pasukan sehingga menjadi tawar hati, sehingga kepala pasukan menunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai para tentara Israel. Kalau kita lihat dari pembacaan ayatnya yang ke-8 sampai 9, mereka tidak diperbolehkan, orang-orang yang lemah hati ataupun yang takut karena membuat saudara-saudaranya itu untuk tawar hati di dalam peperangan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari peraturan yang ada di bawah sangat terlihat jelas bahwa Allah bukan hanya menuntut umatnya untuk berperang, melainkan Allah juga memperhatikan hak-hak orang-orang yang belum menikmati hasil jeripayanya. Mereka menyatakan keadilannya bagi Israel dengan tidak ragu-ragu, membedakan satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhannya, apa yang Allah lakukan, memberikan cakrawala pikir yang baru dalam kehidupan saat ini. Umumnya tiap orang sering kali menuntut, mengatasnamakan kewajiban dan hak lain, memaksa orang lain untuk menanggung beban yang sama tanpa melihat gumul hidup sesamanya dengan seksama, sehingga hal itu menimbulkan iri hati, perselisihan, bahkan perpecahan dalam persekutuan. Di dalam kita kehidupan ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dibutuhkan kepada kita kerendahan hati, mau bersama-sama memikul beban yang berat, dan kita dapat untuk bersama-sama bersekutu di setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu diajak untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang ada dalam kegiatan dalam peribadahan kita, marilah kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukakan hati dan pikiran kita. Mau kita mengorbankan diri kita untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu marilah kita mempersatukan hati dan diri kita. Kita memberikan kehidupan kepada Tuhan. Melihat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
menjadi bukti Allah adil, di mana Allah menghukum manusia atas dosa dan kesalahannya dengan mengorbankan anaknya yang tidak seharusnya menanggung penghukuman itu. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, hendaklah rela berkorban dengan sessamanya, melakukan apa saja untuk menolong sesama. Karena itu, berikanlah diri Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini dari ayat-ayat, dan kita mau untuk memberikan diri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.